Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahmi Zaki Darmawan, nomor NIM 2406051102399, kelas Introduction to Computer, kelas H, kelompok 2, yang membahas tentang World Wide Web. Yang akan dibahas yaitu pertama VR atau Virtual Reality, Plugin, Web Publishing, and E-commerce. Yang pertama yaitu Virtual Reality. Kita akan membahas tentang pengertian dan penjelasannya, contoh dan kesimpulannya. Oke, lanjut. Virtual Reality atau VR adalah teknologi yang memungkinkan kita untuk masuk ke dalam dunia buatan yang diciptakan oleh komputer. Dunia ini bisa berupa tiruan dari lingkungan nyata seperti ruangan, kota, atau alam, atau sesuatu yang sepenuhnya imajinatif seperti dunia fantasi atau ruang angkasa. Dengan menggunakan perangkat khusus seperti kacamata VR, kita bisa merasa seolah-olah berada di dalam lingkungan tersebut. Kita bisa melihat sekeliling, bergerak, bahkan berinteraksi dengan benda atau objek di dunia virtual itu, seolah-olah kita benar-benar ada di sana. Contohnya yaitu dengan VR, kamu bisa berjalan-jalan di taman virtual, bermain game di dunia fantasi, atau bahkan belajar tentang anatomi tubuh manusia dengan melihat organ-organ dalam tiga dimensi. Semuanya tanpa harus keluar rumah. Jadi, VR membantu kita masuk ke dunia baru hanya dengan bantuan komputer dan perangkatnya. Selanjutnya yaitu plugin. Kita akan membahas tentang pengertian, contoh, dan kesimpulannya. Plugin adalah program kecil yang digunakan untuk menambah kemampuan sebuah browser, perangkat lunak untuk menjelajahi internet. Browser seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge biasanya sudah memiliki fitur bawaan, tetapi terkadang kita membutuhkan fungsi tambahan agar bisa melakukan hal tertentu di internet. Misalnya dengan plugin, kamu bisa memutar video atau musik di situs web tertentu, membuka file khusus seperti dokumen PDF langsung di browser, menambahkan keamanan ekstra saat menjelajah internet. Jadi, plugin bekerja seperti alat tambahan yang membantu browser menjadi lebih pintar dan dapat melakukan lebih banyak hal sesuai kebutuhan pengguna. Selanjutnya yaitu web publishing. Kita akan membahas tentang pengertian dan langkah-langkah publish. Web publishing adalah proses membuat dan merawat halaman-halaman di sebuah situs web. Ini mencakup berbagai langkah untuk memastikan situs web bisa diakses oleh orang lain melalui internet. Berikut penjelasan sederhana mengenai langkah-langkahnya. Langkah-langkah web publishing yang pertama yaitu merencanakan situs web. Sebelum membuat situs web, kamu perlu menentukan tujuan situs tersebut. Misalnya apakah untuk bisnis, blog pribadi, atau toko online. Kamu juga harus memikirkan apa saja yang akan ditampilkan seperti teks, gambar, video, atau fitur lainnya. Yang kedua yaitu menganalisis dan mendesain situs web. Di tahap ini, kamu perlu merancang tampilan dan struktur situs web. Kamu bisa membuat sketsa sederhana tentang bagaimana halaman-halaman akan dihubungkan dan seperti apa tampilannya, misalnya warna, tata letak, dan navigasinya. Yang ketiga, membuat situs web. Setelah desain siap, langkah berikutnya adalah membuat situs web itu sendiri. Kamu bisa menggunakan alat seperti pembuat situs, contohnya Wix atau WordPress, atau menulis kode menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript untuk membangun situs dari awal. Yang keempat yaitu meluncurkan situs web. Setelah selesai dibuat, situs web harus diunggah ke internet agar orang lain bisa mengaksesnya. Ini dilakukan dengan menggunakan layanan hosting, yaitu tempat untuk menyimpan file situs web kamu di server. Yang kelima yaitu merawat situs web. Setelah situs web aktif, kamu perlu memeliharanya. Ini mencakup memperbarui konten, memperbarui masalah teknis, memastikan situs tetap aman, dan melakukan pembaruan agar tetap menarik bagi pengunjung. Selanjutnya yaitu e-commerce. Kita akan membahas tentang pengertian, jenis-jenis, dan langkah-langkahnya. E-commerce adalah aktivitas jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet atau jaringan elektronik lainnya. Ini berarti kamu bisa bertransaksi tanpa harus pergi ke toko fisik, karena semua dilakukan secara online. Manfaat e-commerce:
Yang pertama, mudah dan cepat. Kamu bisa belanja kapan saja dan dari mana saja. Yang kedua, pilihan lebih banyak. Ada banyak produk dan layanan dari berbagai penjual di satu tempat. Yang ketiga, transparan. Kamu bisa membandingkan harga dan membaca ulasan sebelum membeli. Jenis-jenis e-commerce yaitu yang pertama, bisnis to consumer atau B2C. Dalam jenis ini, perusahaan atau bisnis menjual produk atau layanan langsung kepada konsumen. Contohnya adalah saat kamu membeli barang di platform belanja online seperti Shopee, Tokopedia, atau Amazon. Di sini kamu sebagai konsumen berinteraksi langsung dengan toko atau penjual. Yang kedua, consumer to consumer atau C2C. Jenis ini melibatkan transaksi antara individu. Misalnya, kamu menjual barang bekas atau produk buatanmu sendiri kepada orang lain di platform seperti OLX atau Facebook Marketplace. Di sini konsumen bertindak sebagai penjual sekaligus pembeli. Yang ketiga yaitu business to business atau B2B. Dalam B2B, transaksi terjadi antara dua perusahaan. Contohnya adalah ketika sebuah perusahaan membeli bahan baku atau alat produksi dari perusahaan lain melalui situs web atau platform khusus. Yang keempat yaitu m-commerce atau mobile commerce. Ini adalah bentuk e-commerce yang dilakukan menggunakan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet. Contohnya belanja online menggunakan aplikasi Shopee di HP kamu atau memesan makanan lewat aplikasi seperti GoFood atau GrabFood. Langkah-langkah e-retail atau e-commerce. Yang pertama, pelanggan memilih barang di toko elektronik. Yang kedua, pelanggan menambahkan barang ke keranjang belanja elektronik. Yang ketiga, pelanggan memasukkan informasi pembayaran. Yang keempat, bank memproses pembayaran. Yang kelima, konfirmasi diterima oleh toko online. Yang keenam, pusat pengemasan mempersiapkan barang. Yang ketujuh, barang dikirim ke pelanggan. Yang kedelapan, barang diterima oleh pelanggan. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang Web 2.0 atau Web 3.0. Keamanan dan privasi HTML dan penerbitan web secara step by step. Kita langsung bahas saja. Yang pertama yaitu kita lebih utama memilih Web 2.0 atau Web 3.0. Web 3.0 dan Web 2.0 mewakili dua generasi teknologi web yang berbeda. Dan apakah Anda harus menggunakan Web 3.0 atau tetap dengan Web 2.0 tergantung pada kebutuhan spesifik, tujuan, dan jenis aplikasi yang ingin Anda kembangkan. Web 2.0 atau Web 3.0, jika kebutuhan utama Anda adalah stabilitas, kemudahan akses, dan efisiensi biaya, Web 2.0 mungkin masih menjadi pilihan yang tepat. Ini sangat cocok untuk aplikasi web standar yang digunakan saat ini. Jika Anda berfokus pada inovasi teknologi terbaru dan ingin berpartisipasi dalam ekosistem blockchain atau desentralisasi, Web 3.0 menawarkan banyak potensi masa depan, terutama di bidang keuangan terdesentralisasi atau DeFi, tokenisasi, dan kontrol privasi pengguna. Selanjutnya yaitu keamanan dan privasi HTML. Keamanan HTTP tidak menggunakan enkripsi sehingga data yang dikirimkan antara browser dan server web dapat dengan mudah disadap oleh pihak ketiga. HTTPS menggunakan enkripsi SSL atau TLS untuk mengamankan data sehingga informasi yang dikirim antara browser dan server lebih aman dari ancaman penyadapan. Port yang digunakan, HTTP menggunakan port 80 secara default, HTTPS menggunakan port 443 secara default. Penggunaan sertifikat, HTTP tidak memerlukan sertifikat keamanan, sedangkan HTTPS memerlukan sertifikat SSL atau TLS yang dikeluarkan oleh Certificate Authority atau CA untuk memverifikasi keaslian situs dan mengenkripsi koneksi. Kepercayaan pengguna, situs dengan HTTPS dianggap lebih aman dan terpercaya oleh pengguna, serta oleh mesin pencari seperti Google yang memberikan preferensi pada situs HTTPS. Selanjutnya, step by step penerbitan web. Yang pertama, kita harus merencanakan dan mempersiapkan konten. Yang kedua, kita mendesain dan mengembangkan webnya. Yang ketiga, pilih dan membeli domainnya. Yang keempat, memilih hosting web. Yang kelima, menghubungkan domain dengan hosting. Yang keenam, unggah file website. Yang ketujuh, konfigurasi SSL untuk HTTPS. Yang kedelapan, testing dan optimisasi. Yang kesembilan, peluncuran. Dan yang kesepuluh, pemeliharaan dan pembaruan. Oke, sekian dari
saya untuk menyampaikan materi tentang I2CS di subbab plugin, web publishing, dan yang lain-lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.